lain ya nanti. Mau jual kumpul lagi. Kumpulnya itu hanya mempertahankan kios-kios itu atau sensor itu apabila dirusak relokasi tetap minta exit di situ. Masa kita berjuang dari nol, situ masih hutan belantara, kita mengharapkan ada ramenya kemudian digusur, itu kan ya menyakitkan. Penolakan tuh hal biasa. Ya pengen dibangun pora kebun binatangnya, itu pertanyaanku itu toh. Semua sudah saya kasih alternatif tempat. Alternatif tempatnya di mana? Takono distrik. Dari Dinas Perdagangan sudah memberikan tempat alternatif. Wes dari beberapa bulan lalu tidak bisa. PSTJ ini sudah naik level, sudah dikerjasamakan dengan Taman Safari. Kalau masih kayak gini aja, kita ada di level kebun binatang kelas C, kelas D ya. Sorry ya.
Baik, seperti kita ketahui bahwa hari ini kita melaksanakan proses lanjutan dari revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk. Sebelah kanan saya ini ada beliau Pak Bimo, di mana beliau menangani proyek ini, dan sesuai dengan kesepakatan waktu para pedagang yang dulu ada di sini untuk bisa memindahkan barang dagangannya ataupun lapaknya untuk ke tempat-tempat yang sudah dialokasikan pemerintah. Di antaranya adalah Satermanan, kemudian Ledok Sari, Pucang Sawit dan lain sebagainya. Nah, silahkan mungkin bagi yang akan memindahkan barang-barangnya nanti setelah tadi proses pembersihan agar segera barang-barang dipindahkan untuk menempati lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Artinya memang revitalisasi lokasi ini mempunyai grand design yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga keberadaan mungkin lapak-lapak yang dahulu mungkin sudah tidak relevan dan akan ditata kembali. Demikian. Ini berarti pedagangnya dipindah atau? Ya, sudah ditawarkan di tempat-tempat yang saya sebutkan di depan tadi. Kayak pemerintah sudah offering, ya diminta untuk secara kesadaran untuk berpindah ke lokasi-lokasi tersebut. Karena kenapa konsep atau grand design dari lokasi revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Bimo, mungkin bisa tanyakan sama beliau bagaimana konsepnya, kenapa harus ditata ulang, kemudian seperti apa penataannya, kenapa lapak-lapak yang ada harus dipindahkan, nanti beliau secara teknis akan menyampaikan. Ini terkait penyusunan anggota sendiri dalam rangka pengamanan atau seperti apa? Oh ya, kami menyiapkan anggota mengantisipasi menjaga proses ini agar tetap berjalan lancar, itu saja. Ya, harapan kita kurang lebih 30 orang kita mengamankan. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Itu tadi kita sama-sama menunggu di lokasi berjalan dengan lancar. Ya, harapan kita memang jika ada hal yang ingin disampaikan oleh para penghuni yang lapaknya ada di sini nanti bisa dikomunikasikan dengan baik. Gitu.
penolakan dari pedagang shelter. Ya nggak ada masalah, itu kan dinamika. Ya boleh-boleh saja. Artinya kita harus menyadari bersama bahwa ini adalah salah satu dari sekian program pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota untuk menata kembali aset-aset Solo dan menjadikan Solo menjadi kota yang betul-betul mempunyai daya jual, daya saing dengan yang lainnya. Salah satunya adalah seperti kita ketahui, Juruk ini direvitalisasi setelah sekian lamanya, mungkin kondisinya mungkin menurut beliau, dalam pandangan beliau akan menyuguhkan hal lain yang lebih bagus kepada masyarakat. Ya, marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah itu. Artinya semua yang dikerjakan pemerintah ini bukan tanpa maksud dan bukan tanpa tujuan. Artinya ini pemerintah berpikiran ke depan untuk menyajikan kepada masyarakat Solo dan sekitarnya ataupun di luar Solo untuk tontonan-tontonan ataupun tempat-tempat hiburan ataupun public space yang memang berkelas, kemudian ditata dengan baik dan memberikan rasa nyaman serta pengalaman yang lain daripada yang lain yang disajikan oleh beliau di Solo ini. Gitu ya. Kalau yang teknis nanti Pak Bimo. Monggo. Tahapannya seperti apa Pak ini peremajaan? Ya. Ini mulai Jadi kan memang prosesnya kan orang mak bedunduk gitu ya. Jadi sudah sejak bulan Agustus sudah dimulai sosialisasi rencana ke depan Juruk bahwa ini harus pedagang harus pindah. Kemudian alternatif pindahnya juga sudah kita sosialisasikan. Sosialisasi 6 kali, yang 3 kali datang, yang 3 kali tidak hadir, termasuk yang terakhir tanggal 3 kami undang juga malah menolak. Kemudian kami juga sudah menyurati mereka perbakul maupun lewat paguyuban bahwa tanggal 5 kemarin itu batas akhir untuk mengosongkan maupun merubuhkan bangunannya. Karena tanggal 6 ini sudah kita umumkan bahwa hari ini akan kita lakukan pembersihan termasuk perobohan. Nah, ini kita secara globalnya tadi sudah jelaskan Pak Kapolres, kebijakan Wali Kota juga sudah jelas, jauh-jauh hari juga sudah diberikan alternatif, sehingga nanti kita secara teknis ini kita rubuhkan, kita kasih waktu 1 minggu untuk mengambil barang-barangnya. Kalau tidak ya kami itu jadi barang tak bertuan di tempat kami, ya kami nanti berhak untuk melakukan pemindahan sendiri gitu. Kami memberikan batas waktu 1 minggu. Nah, kalau untuk lokasi PKL-nya itu kan sudah ditentukan, termasuk PKL Manahan dan lain-lain, itu dikasih waktu batas 1 minggu oleh Dinas Perdagangan untuk memilih. Karena kan itu lebih dari 183 lokasi yang dipilih, sehingga mereka juga bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan mau milih yang mana. Tentunya itu adalah sudah ada solusi, dan kita juga tidak bisa lama menunggu karena proyek fase 2 juga harus segera dimulai seperti yang diumumkan di sini. Jadi kita berkoordinasi untuk melakukan pembersihan untuk lapak yang bakul yang ada di Taman Satwa Taru Juruk. Jadi ini pedagangnya yang belum mindah-mindah barang-barang gimana Pak? Ya nanti kita kasih waktu 1 minggu lagi. Kan ini kan miliknya dia. Nanti kan ini sudah kita robohkan, sudah tidak untuk bisa jualan lagi. Monggo diangkut. Kalau berarti ini sebelum dirobohkan pakai bulldozer tadi tetap udah kita keluarkan. Nah, tadi. Kan di sana juga begitu. Kita keluarkan dulu baru dirobohkan bangunannya. Berarti yang mau mengambil. Ya kalau mau ambil rosoknya ya monggo gitu. Kita bahkan kita siapkan angkutan gratis sebenarnya sudah sosialisasi sejak lama. Dari dulu imbauan pertama itu udah lama ya, bulan Agustus atau berapa itu. Pak, kalau pembukaan sendiri jadi tanggal ya kalau sesuai schedule masih tanggal 27. Ya. dengan kondisi seperti ini Kemarin kita koordinasi optimis untuk fase 1. Kalau fase 2 nggak mungkin loh, ini aja baru pembersihan. Hanya sama aja oke. Fase 1 itu nanti lobby kan sudah kelihatan itu. Iya. Terus sedang dibangun kandang-kandang, komodo, pintu rong, terus jembatan udah jadi, pulau-pulau, primata juga sudah, sebagian juga sudah menempati. Nah, terus nanti ke belakang itu Asia Savana, Afrika Savana, nanti kandang gajah juga sudah separuh udah jadi, panggung juga sudah, itu nanti bisa dinikmati sambil ini berjalan. Fase 2-nya untuk apa aja nih Pak? Macam-macam. yang kafe juga itu ya. Lain kafe udah dalam proses. Fase 1 ya? Fase 1. Fase berapa? Fase 2 nanti tak kabari. Nah, ya. Salah satunya karena kita kan ini satwa kita kan banyak. Kandang buaya sementara menempati sementara, nanti digeser di tempat yang baru yang sekarang Fase dibersihkan 2. fase 2 seperti itu. Itu berarti kalau di fase 2 itu berarti untuk hewan-hewan apa Pak? Reptil? Ada reptil macam-macam. Kita juga ada burung. Ya, masih banyak stok kita yang perlu di kandang. Karnivora kan di sana ya? Ya. Dengan sisa beberapa hari lagi untuk dibuka untuk
tiketnya maksudnya harganya berapa? Nanti kita tunggu Mas Wali ya. Sabar. Terkait lowongan kerja Itu adalah lowongan punyanya Taman Safari karena nanti ke depan kan sesuai dengan berita yang sudah ada itu kan kita dibantu pengelolaannya. artinya yang interview juga sana. Nah, sana semuanya mereka untuk kebutuhan mereka nanti kita tinggal bekerja sama di sini gitu. Kalau karyawan yang lama atau STJ nasibnya gimana? Ya ada yang dipakai, ada yang tidak, ada yang sudah mendekati pensiun nanti kita sesuaikan undang-undang tenaga kerja, kita kasih pesangon dan lain-lain. Berapa orang yang masih Sedang diproses. Nah, ini sedang proses semuanya. Nah, kalau karyawan lama berapa tuh jumlahnya STJ? 80. 80. Iya. Yang dipertahankan 50% atau? Ya nanti ini sedang berproses. Ini kan apa ya? Sinkronisasi kan. Kemungkinan yang dipertahankan berarti kayak tipe Ya. yang biasa. Dokter gitu. Ya nanti ini kita sedang fit and proper test-nya sudah, tinggal nanti sinkronisasi aja. Artinya tetap ada standar dari Ada, Taman Safari untuk kan ada standarisasi. Ya. Itu berapa personil? Nggak usah sabar. Ya fokus iki sih. Fokus pembenahan ini dulu fase 2, lah nanti fase 2 butuh tenaga kerja berapa itu kan coba Pak, Mas. Nah, jadi nanti nyantai kok aku bisa jawab. Tapi berarti fase 1 itu dibuka nggak akan mengganggu pekerjaan fase 2 ya? Enggak mengurangi ganggu kenyamanan? karena aksesnya kan juga beda kan. Fase 1 apa aja yang nanti untuk rekreasi yang bisa dinikmati pengunjung, Pak? Ya itu di sini ada nanti kandang komodo, binturong, terus ada jembatan baru, nanti ada kandang primata yang terbuka di tengah pulau. Kan kita dulu pulaunya 3 itu nggak ada yang berfungsi. Sekarang ada 5 yang difungsikan semuanya. Afrika Sawana ke belakang. Ya, ini satwa-satwa yang ada. Oke. Nanti kalau fase 1 total koleksi satwanya yang bisa Ya. Sekarang ini kita punya 410. Terus nanti dari Taman Safari kurang lebih ada 80 sampai 90 satwa. kalau fase 1 itu semua sudah bisa dilihat atau dinikmati? Separuh. Ya, karena kandangnya belum jadi semua ya. Kalau untuk yang itu Lion Cafe itu, Pak? Ya lain kafe dikejar juga bisa jadi nanti singanya kan juga nanti ditambah. Oh, berarti total berapa, Pak? Apanya? Tinggalnya Maksimal 4. maksimal 4. Tapi kalau koleksi di SDG Satu. satu. Betina nanti dijatangkan yang jantan biar kawin juga. Kalau untuk Jadi bukan hanya hiburan. nah itu kan yang jadi daya tarik. Nah, kalau Iya. untuk menu-menunya, Pak? Ya gue sih menurutnya aku orang Kita mengucapkan syukur alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sekalian bersama kami masih bisa ketemu dalam keadaan sehat. Amin. Apapun sekali lagi nikmat sehat itu adalah yang paling utama ya Bapak. Alhamdulillah. Biarpun kita sudah lama tidak bisa jualan, menanggung beban ekonomi dan sebagainya. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah mau ketemu sama direktur, tapi kita di balasan tadi baru ada pertemuan dengan Kapolres. Kemudian satpamnya menemui kedua, nanti ada mau ketemu Pak Gibran, wali kota kedua ya. Saya pengurus beserta pengurus yang lain itu dikasih waktu jam 2. Nah, saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian, monggo mau nunggu ya monggo, mau pulang beraktivitas yang lain gitu, monggo. Dalam intinya audiensi Kita kalau nunggu hasil ya nanti. Monggo aku lagi.
Pertahankan itu karena pembongkaran kan tadinya edaran dari H46. Untuk kumpulnya itu hanya mempertahankan kios-kios itu atau sel-sel itu apabila dirusak. Ya kita tetap berusaha karena itu menyangkut kehidupan dan orang banyak. Hakikatnya ini biarpun Pak Bimo getol, kita ya getol, enggak mau relokasi. Tetap minta exit di situ. Masa kita berjuang dari nol, situ masih hutan belantara, kita mengharapkan ada ramenya, kemudian digusur itu kan ya menyakitkan. Ya masalah dibangun namanya bantuan itu kan untuk kesejahteraan exit itu bukan hanya binatangnya, bukan hanya karyawannya, ya pedagangnya biar sejahtera. Ya mohon Pak Gibran berbesar hati menolong warganya. Kita orang jangan istilahnya teraniaya. Demi kesejahteraan masyarakat. Demi kesejahteraan masyarakat yang notabene waktu itu juga mendukung mereka jadi wali kota. Harapan kita gitu. Dari Dinas Perdagangan sudah memberikan tempat alternatif. Wes dari beberapa bulan lalu tidak bisa. PSTJ ini sudah naik level, sudah dikerjasamakan dengan Taman Safari. Kalau masih kayak gini aja kita ada di level kebun binatang kelas C, kelas D ya. Sorry ya. Wes ya. Nggak ada rencana PKL-nya dinaik kelas kan gitu Mas? Sudah diberikan tempat di pasar-pasar yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan. Kalau mau naik kelas nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, inkubasi di Kreatif kita. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak mau itu. Mau naik level itu harus dari diri sendiri ya. Kita nggak bisa dorong-dorong terus kalau orangnya nggak mau ya. Apakah ada upaya untuk langkah hukum Mas mereka? Silakan. Ya. Tidak Bisa saya carikan solusi untuk PKL. Kebun binatangnya ini mau naik kelas. Jadi tetap dipindah keluar ya? Pindah. Kemana Mas? Sudah disediakan tempat. Ya, Shelter manaan? salah satunya. Wis diurus Pak Heru dan Pak Bimo. Ya. Udah kita carikan tempat alternatif ya. Gimana itu? Nanti saya ngurus Pak Bimo dan Pak Heru. Udah saya kasih lokasi baru. Mereka nggak cocok di pasar toh? Iya. Yes, tak kasih solusi. Lokasi barunya masih dikoordinasikan. Wis kita tentukan, tinggal nyampaikan toh ya. Sudah saya kasih tempat ya. Itu ditunggu aja. Ada bocoran sedikit aja Mas. Nggak usah, nanti yang menyampaikan Pak Bimo aja atau Pak Heru. Wes, dua-duanya udah tak panggil kemarin ya. Intinya kita mau kerjasama dengan Taman Safari, ya pasti ada pengorbanannya. Oh ya, Siap. soalnya nek do pengen njuruk latek kaya saiki ora apa-apa, tak tinggal wae. Nah, ya. Suratnya kan wis jelas tanggal piro ya. Ya penolakan tuh hal biasa. Ya pengen dibangun apa ora kebun binatangnya itu pertanyaanku itu toh. Semua sudah saya kasih alternatif tempat. Alternatif tempatnya di mana? Takono distrik. Yang ini jelas ya. Orang mungkin masalah musir. Yes.